Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat beribadah. Selamat datang kembali di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Pekanbaru. Waktu kita begitu cepat berlalu dan sekarang kita sudah memasuki minggu pertama bulan Desember. Artinya kita semakin dekat dengan perayaan Natal kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama beribadah dan merayakan Natal bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai dan seluruh manusia di bumi ini. Oke, mari kita siapkan hati beribadah bersama-sama. Wah, bagus bener yang dikatakan ya. Kita sudah siap-siap untuk merayakan Natal. Betul. Nah, adik-adik, apa kabarnya di rumah? Baik semua? Lose Ruti? Baik dong, pasti Lose. Lose, adik-adik di rumah pasti sudah siap-siap merayakan Natal ya? Kira-kira gimana Natal online kita ya tahun ini? Wah, pasti nanti seru. Kita tahun ini bakal merayakan Natal secara Online. online. Pertama sekali loh. Iya. Nah, yuk kalau gitu jangan lama-lama. Kita mulai ibadah pada hari Minggu kita di bulan Desember, di minggu yang pertama ini dengan penuh semangat dan sukacita. Yuk adik-adik di rumah semua berdiri. Kita bersama masuki gerbang Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Ku masuki gerbangnya. Tepuk tangan semua. Ayo yang semangat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sama kehadiranmu. Kehadiranmu, oh kehadiranmu, ku bersuka sama kehadiranmu. Kehadiranmu, oh kehadiranmu, ku bersuka sama kehadiranmu. Sekali lagi, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab kehadiranmu. Kehadiranmu, oh kehadiranmu, 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 ku bersuka sebab kehadiranmu. Bersuka sebab kehadiranmu. Bersuka apa Lose? Bersuka sebab kehadiranmu. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, hari di mana Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, kami bisa menyembah dan memuji nama-Mu. Bapa, Engkau tolong kami supaya bisa berkonsentrasi di saat beribadah kepadamu, dan kami bisa menghargai dan menghormati hadirat-Mu ya Bapa. Biarpun kami saat ini hanya di depan layar komputer ataupun di depan HP, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin dan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, sesuai dengan doa tadi, Ya. hari ini adalah hari yang dikhususkan Tuhan untuk kita supaya beribadah padanya. Nah, apa tujuannya kira-kira? Tahu nggak? Beribadah kepada Tuhan tujuannya supaya mengenal Tuhan lebih jelas. Wow, mantap. Yang kedua, ayo. Adik-adik tahu nggak apa ya? Tahu nggak ya? Guna ibadah kepada Tuhan supaya Ini kodenya. Mengasihinya. lebih sungguh-sungguh. Yes, Nah, yang ketiga,
Satu lagi apa ya? Lause. Mengikuti Tuhan Lebih dekat. dekat. Kayaknya ada lagunya Lause. Ada lause. Kita ajak adik-adik di rumah nyanyi lagu ini yuk. Ayo Pakai judulnya gerakannya ya. Aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya. Mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat. Aku dan Tuhanku. Sekali lagi. Hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya. Mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat. Aku dan Tuhanku. Yesus pokok dan kita jaraknya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, cinta Kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, cinta Kau, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Sekali lagi yang semangat ya di rumah. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Yesus cintaku, cinta Kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, cinta Kau, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua, pasti kau berdua, kau berdua. Benar loh Lause bahwa kita hidup di dalam pokok anggur Tuhan. Tuhan Yesus sebagai pokoknya, kita pasti bisa berbuah ya Lause ya. Iya pasti lause. Nah, berbuah itu banyak sekali loh Lause. Bisa berbuah tentang kasih, sabar, apalagi ya Lause ya, sukacita, dan tentu masih banyak lagi ya Lause. Dan itu semua diajarkan dalam sebuah buku yang ada di dunia ini Lause. Bukunya apa ya? Buku yang gimana Lause? Bukunya tuh buku yang terindah.
Surat cinta dari Tuhan. Tahu. Berupa kebenaran. Alkitab Lause. Nah, ini Lause ambil nih. Ini dia nih. Ini adik-adik buku terindah yang dari Tuhan. Untuk siapa Lause? Untuk kita semua. Iya, untuk kita semua. Alkitab Buku terindah. Maria dan Elizabeth. Yuk adik-adik semua siapkan hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kebalik. Ada Lause. Ada yang lagi bergembira nih. Iya Lause, soalnya hari ini Caca mau ketemu di Chelsea. Dia lagi liburan di sini Lause. Emangnya dia dari mana, Caca? Dia dari Jakarta. Oh, pantas Caca udah rapi dan cantik begini. Pasti senang dong ya Caca bisa ketemu sama sepupu Caca. Iya Lause, soalnya di Chelsea itu orangnya baik, nggak suka marah-marah, bisa diajak curhat, pokoknya the best lah. Oh, wah pasti seru ya Caca ya bisa main-main seperti itu dengan sepupu Caca. Iya Lause, teman-teman juga pasti senang kan punya sepupu kayak gitu. Udah hampir lambat nih Caca Lause. Caca mau ke rumah Ama dulu, dadah. Dadah. Nah adik-adik, Lause juga hari ini akan bercerita tentang dua orang saudara sepupu yang akan bertemu. Kira-kira siapa? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami semua agar kami bisa duduk dengan tertib, bisa mendengarkan dengan baik, sehingga apa yang disampaikan oleh Lause bisa kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Lause yang akan memimpin cerita. Kiranya juga Tuhan beri hikmat bijaksana agar bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dua orang wanita ini yang akan Lause ceritakan ini adalah dua orang wanita yang sangat luar biasa. Kenapa Lause katakan luar biasa? Karena mereka dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan yang sangat besar. Dua orang wanita ini adalah Maria dan Elizabeth.
Kisah tentang Maria dan Elizabeth ini Lause ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu di Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-5 sampai 45. Sebelum kita mendengar cerita tentang pertemuan Maria dan Elizabeth, Lause akan menjelaskan tentang siapa Maria dan juga siapa Elizabeth. Elizabeth adalah istri dari Imam Besar Zakaria yang tinggal di daerah Yudea. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan mereka sudah tua. Pada zaman dulu, seorang wanita yang sudah menikah dan mandul akan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat karena tidak bisa memberikan keturunan. Apakah Elizabeth menyerah dengan keadaan itu? Tentu tidak. Hal ini nampak dari semangatnya untuk tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Seperti tertulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 6. Kehidupan suami istri itu menyenangkan hati Allah. Keduanya menaati semua perintah dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Karena ketaatan dan kesetiaan Zakaria dan Elizabeth, maka Tuhan pun mengutus malaikat Gabriel menemui Zakaria yang sedang bertugas di bait Allah untuk mengabarkan bahwa Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hal ini tentu sangat mengembirakan sekaligus mengherankan bagi Elizabeth dan Zakaria karena mereka sudah tua. Namun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak lama kemudian, Elizabeth pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Yohanes. Dialah Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan Maria adalah seorang gadis muda yang sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Yusuf. Kemudian, malaikat Tuhan datang dan mengabarkan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi. Kabar ini tentu saja sangat mengejutkan Maria, karena dia belum menikah dengan Yusuf. Dan jika diketahui oleh masyarakat bahwa dia mengandung sebelum menikah, maka dia dan keluarganya akan mendapatkan aib dan rasa malu yang besar. Tetapi penjelasan dari malaikat membuat Maria berani mengambil resiko untuk mengandung sebelum resmi menikah dengan Yusuf. Setelah menerima kabar dari malaikat, maka tidak berapa lama kemudian Maria pun segera pergi mengunjungi Elizabeth. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video tentang perjumpaan Maria dan Elizabeth ini. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Adik-adik, setelah kita menyaksikan video perjumpaan Maria dan Elisabet, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, percaya dan taat kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita. Maria dan Elisabet percaya dan taat menjalani hidup mereka yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Walaupun mereka adalah orang yang biasa saja, namun mereka bersukacita karena dipilih Tuhan. Elisabet bersukacita karena ia dapat mengandung walaupun usianya sudah tua. Dan Maria bersukacita karena dia akan melahirkan seorang juru selamat. Adik-adik, apa yang membuat kalian bersukacita? Mendapatkan hadiah? Main game sepuasnya? Pergi berlibur? Atau mempunyai tubuh yang sehat? Semua itu memang mendatangkan sukacita. Tetapi yang terpenting adalah kita bersukacita ketika kita bisa taat dan melaksanakan semua perintah Tuhan dalam hidup kita. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari pertemuan Maria dan Elisabet adalah saling mendukung dan mengasihi sesama saudara dan teman. Maria bukan hanya sekedar mengunjungi Elisabet. Maria membutuhkan teman untuk menceritakan kegelisahan hatinya. Dan orang yang tepat bagi Maria adalah Elisabet. Karena Elisabet juga pernah berada di posisi sebagai perempuan yang dikucilkan karena mandul. Saling mendukung dan menguatkan, itulah pertemuan antara Maria dan Elisabet sebagai saudara. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup seorang diri. Kita selalu membutuhkan orang lain, dan orang lain juga selalu membutuhkan kita. Oleh sebab itu, kita perlu selalu menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Adik-adik, siapa di sini yang punya adik atau kakak? Ada yang sering bertengkar gak dengan saudaranya? Tuhan telah memberi kalian kakak atau adik. Tentu Tuhan punya rencana dengan menghadirkan kakak atau adik dalam keluarga. Tetapi yang jelas, Tuhan telah memberi kalian seorang teman untuk bermain ataupun untuk mengobrol. Jika selama ini hubungan kalian tidak rukun, kalian boleh saling minta maaf dan belajar untuk saling mengasihi dan mengalah. Adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Alkitab kita pada hari ini. Langsung berharap adik-adik bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari tentang Maria dan Elisabet. Nah, sebentar lagi kita akan berdoa. Ada teman kalian yang akan memimpin doa kita pada hari ini, yaitu Mimin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan cerita tentang Maria dan Elisabet. Tolong kami agar kami bisa saling mengasihi dan mendukung sesama saudara atau teman. Dan tolong juga kami agar kami bisa selalu percaya dan taat kepada Tuhan.
dan tolong juga berkati lose-lose kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Amin. Hikmat dari Allah ada di hatinya. Benar. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Karena Tuhanlah yang sudah bikin hikmat pada Daniel. Jadi Emma punya sayur apa? Banana, durian, apel, Oke. Tadi ceritanya tentang siapa? Daniel. Daniel, kenapa? Daniel dibawa ke istana Babel. Terus Terus dia makan apa? dia makan sayur-sayuran. Terus dia taat tidak kepada Tuhan? Taat. Oh gitu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, gimana adik-adik tadi mendengarkan firman Tuhannya? Wah, kalau kita mendengar cerita Maria dan Elizabeth, Lause, sepertinya pengen cepet-cepet kita merayakan Natal, Lause. Iya, sekolah minggu kita juga sudah mau merayakan Natal. Tanggal berapa, Lause? Tanggal 19 Desember. 19 Desember. Hari apa itu, Lause? Itu hari Sabtu ya adik-adik ya, jamnya jam 4 sore. Tapi tidak ke gereja loh Natal kita, Lause. Kita merayakan dengan Zoom meeting ya. Jadi adik-adik boleh minta papa mama bantu untuk membuka Zoom jam 4 sore tanggal 19 Desember. hari Sabtu. Nah adik-adik, nanti di perayaan Natal ada banyak kejutan loh dari Lause. Oh ya, contohnya kelas kecil ngapain, Lause? Kelas kecil akan membuat prakarya. Prakaryanya pokoknya bagus deh, Lause. Terus kelas besar ada apa ya, Lause? Ada games. Nah, dengan Zoom kita juga bisa bermain games bersama. Nah, jangan sampai ketinggalan ya adik-adik di rumah ya. Tentunya boleh ajak saudara ya, Lause ya. Boleh ajak tetangga, teman, ya kan, biar bareng-bareng Natalan secara online. Iya, betul. Nah, oleh karena itu kita siapkan hati mulai sekarang, siapkan waktu kalian, jangan sampai lupa ya. Tanggal 19 Desember. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bersyukur juga kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati hidup kita selama ini. Nah, Lause mau kasih tahu dulu bahwa kita bisa memberikan persembahan, Lause. Persembahannya bisa dalam bentuk amplop, dimasukkan amplop, dikumpulin di rumah, Lause, atau di rekening di bawah ini. Ya, Di langsung anak-anak transfer ya. Nah, bisa minta orang tuanya transfer ke rekening yang ada di sini ya, Lause ya. Kalau gitu kita sambil mengiringi persembahan dengan lagu apa, Lause? Kamsia ya, so. Oke, kita sama-sama menyanyikan pujian ini.
Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih karena kami sudah memuji nama Tuhan, sudah belajar firman Tuhan. Dan saat ini kami juga boleh diberi kesempatan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Kami juga terus berdoa untuk Natal yang akan kami rayakan pada tanggal 19 Desember. Tuhan tolong setiap anak-anak bisa ikut dalam perayaan Natal ini. Meskipun secara online, kami tetap bersuka cita bersama-sama merayakan Natal. Tuhan berkatilah setiap kami, keluarga kami, orang tua kami, supaya kami tetap sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini, kami boleh tetap menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami tetap untuk melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tanpa terasa kita sudah selesai menemani adik-adik hari ini untuk beribadah langsung. Kalau gitu kita pamit dulu yuk sama adik-adik di rumah yuk. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.